Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gubuk Belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal matematika Part ketiga dari persiapan dan pemantapan ASPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, langsung saja kita bahas nomor 11. Di nomor 11 ini ada soal mengenai persamaan linear satu variabel, tetapi di sini ada pecahannya ya teman-teman. Nah, lebih enak kalau misalkan kita menghitung bilangannya menjadi bulat-bulat. Caranya adalah kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya. Di sini ada per 2 dan per 3. KPK-nya itu adalah 6. Ini kita kalikan dengan 6 teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak ada pecahannya. Jadi nanti lebih gampang dalam menghitungnya. Setengah dikali dengan 6 itu berarti sama saja dengan 3. Kemudian di situ ditulis 3x ditambah dengan 1. Sama dengan, ini satu suku ya teman-teman, jadi yang dikalikan dengan 6 cukup yang depannya saja, tetapi untuk yang ruas kanan ini dia ada 2 suku, jadi masing-masing nanti kita kalikan dengan 6. Jadi di sini sama dengan 4x 2/3 dikali dengan 6, kemudian dikurangi dengan 2 dikali dengan 6, itu adalah 12. Selanjutnya kita buka kurung dengan cara perkalian pakai pelangi-pelangi. Kemudian di sini 3 dikali dengan 3x berarti menjadi 9x ditambah dengan 3 sama dengan 4x dikurangi dengan 12. Kemudian ini kita pindah ruas ya teman-teman. Yang sini 9x, maka di sini kita pindah ruas menjadi min 4x. Kemudian di sini min 12 dikurangi dengan 3. 9x dikurangi 4x maka menjadi 5x. Kemudian di sini min 15. Maka x-nya sama dengan min 15 kita bagi dengan 5 menjadi negatif 3. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai dari 2x dikurangi dengan 3? Nah, x-nya ini tinggal kita substitusikan ke sini saja ya teman-teman. Sret. Nah, berarti menjadi 2 dikali dengan min 3 dikurangi dengan 3. Maka menjadi min 6 dikurangi dengan 3 alias min 9. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 12. Di nomor 12 ini ada soal mengenai himpunan ya teman-teman. Nah, kalau ada seperti ini, paling enak nanti kita buat diagram Venn-nya dulu. Tapi sebelum membuat diagram Venn-nya, kita cari tahu anggota-anggota himpunan yang belum diketahui. Di sini ada S 1 sampai dengan 10. Kemudian ada himpunan A, yaitu X sedemikian hingga X kurang dari 10. X adalah bilangan prima. Jadi bilangan prima yang kurang dari 10 itu adalah 2, 3, 5, kemudian 7. Oke, kemudian faktor dari 6. Faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini bisa terlihat angka yang sama adalah angka 2, kemudian dan 3. Oke, sekarang kita buat diagram Venn-nya terlebih dahulu agar lebih mudah dipahami ya teman-teman. Nah, ini. Oke, kemudian ini kita buat 2 lingkaran. Seperti ini ya teman-teman. Nah, dia saling berpotongan. Oke, kemudian di sini adalah S-nya ya, seperti biasa. Di pojok kiri atas ini kita tulis S kecil, artinya semestanya. Nah, yang kita tulis terlebih dahulu itu adalah yang tengah-tengahnya, yang kedua ruas. Nah, di sini adalah 2, kemudian di sini adalah 3. Di sini adalah himpunan A, yang di sini adalah himpunan B. Kemudian di himpunan A masih sisa 5 dan
7. Kemudian di himpunan B masih sisa 1 dan 6, kita taruh di sini ya. Kemudian di sini yang belum tercover adalah di sini semestanya adalah 1 sampai dengan 10. 1, 2, 3, 4 belum ada, berarti 4 di luar. 5, 6, 7, 8 belum ada, berarti di luar. Kemudian 9 dan 10. Begitu teman-teman. Kemudian pertanyaannya adalah A irisan B, ini bacanya adalah seperti huruf N ya, berarti ini irisan. Irisan itu berarti yang sama, berarti yang ini ya teman-teman, yaitu 2 dan 3, berarti ini benar. Kemudian A dikurangi dengan B. A dikurangi dengan B itu adalah A saja. Di sini himpunan A, di sini adalah himpunan B. Misal A dikurangi dengan B itu maka yang dicari adalah bagian sini, A saja, tanpa ada anggota B. Jadi 2 dan 3 ini miliknya A dan B. Jadi 2 dan 3 ini tidak termasuk A dikurangi dengan B. Jadi A dikurangi dengan B itu adalah 5 dan 7. Jadi istilahnya di sini hanya A atau A saja. Nah, berarti di sini benar ya teman-teman, 5,7. Kemudian di sini ada A gabungan B. A gabungan B itu berarti yang begini ya teman-teman. Nah, berarti ini semua. Nah, ini berarti ada angka 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Berarti ini benar pernyataan ketiga. Kemudian komplement dari A dikurangi dengan B. A dikurangi B itu adalah ini, 5 dan 7. Maka komplemennya, maka di luar dari bilangan 5 dan 7 itu ada angka berapa saja. Berarti ada angka 1, 2. Nah, di sini 1 kan tidak ada. Berarti ini salah ya teman-teman. Jadi yang benar itu adalah 1, 2, dan 3. Berarti yang D, delta. Selanjutnya soal nomor 13. Dari 32 siswa yang diberi pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19, diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini adalah soal himpunan ya. Ada 6 siswa yang belajar menggunakan modul dan media sosial, berarti ini menggunakan dua-duanya. Kemudian ada 2 siswa yang belajar tidak menggunakan modul atau media sosial. Jika banyak siswa yang belajar menggunakan modul, 4 kurangnya dari banyak siswa yang menggunakan media sosial, maka banyak siswa yang belajar hanya menggunakan modul adalah. Nah, soal seperti ini paling gampang kita selesaikan menggunakan diagram Venn ya teman-teman. Karena di sini ada 6 siswa yang menggunakan modul dan media sosial, berarti dia nanti saling berpotongan diagram Venn-nya. Oke. Nah, begini ya teman-teman. Kemudian di sini saya misalkan untuk yang menggunakan modul itu kita ganti variabelnya dengan N. Untuk yang menggunakan media sosial, kita misalkan dia E, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di pernyataan berikutnya, jika banyak siswa yang belajar menggunakan modul, itu 4 kurangnya dari yang menggunakan media sosial, berarti E dikurangi dengan 4. Begini teman-teman. Nah, nanti di sini logikanya kita menggunakan sistem persamaan linear satu variabel. Ini semesta, kemudian sini yang menggunakan modul, kemudian di sini yang menggunakan media sosial. Nah, yang ditulis terlebih dahulu adalah yang menggunakan modul dan media sosial atau dua-duanya atau irisannya, yaitu adalah 6. Kemudian yang menggunakan media sosial itu sudah kita misalkan E, maka media sosial saja itu berarti E dikurangi dengan 6. Kemudian yang menggunakan modul saja, modulnya sudah kita misalkan E dikurangi dengan 4. Itu adalah modul.
Maka untuk yang modul saja, maka E dikurangi 4 dikurangi lagi dengan 6, jadi E dikurangi dengan 10. Kemudian di sini ada 2 siswa yang belajar tidak menggunakan modul atau media sosial. Nah, 2-nya di sini berarti kita letakkan di luar. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Jadi yang menggunakan modul saja, kemudian yang menggunakan dua-dua, kemudian media sosial saja, dan tidak dua-duanya kita jumlahkan. E dikurangi dengan 10 ditambah dengan 6 ditambah dengan E-6 ditambah dengan 2 itu sama dengan total siswanya, yaitu 32. Nah, kemudian di sini ada plus 6 dikurangi 6 berarti habis. E tambah E berarti menjadi 2E. Min 10 ditambah dengan 2 berarti menjadi min 8 sama dengan 32. Maka 2E sama dengan ini kita pindah ruas, 32 ditambah dengan 8. Maka E menjadi 40 dibagi dengan 2. Maka sama dengan 20. Yang ditanyakan siswa yang hanya belajar menggunakan modul. Yang belajar hanya menggunakan modul itu yang bagian sini saja, teman-teman. Jadi yang ini. Nah, hanya menggunakan modul. Sama dengan E dikurangi dengan 10. E-nya tinggal kita substitusikan ke sini, maka menjadi 20 dikurangi dengan 10. Maka ada 10 orang yang hanya menggunakan modul saja. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya di nomor 14. Di nomor 14 ini ada soal mengenai fungsi ya, teman-teman. Kemudian di sini fungsinya adalah fx sama dengan ax ditambah dengan b, ax ditambah dengan b. Kemudian ada f5 sama dengan 13 dan ada f7 sama dengan 19. Nah, diingat di dalam fungsi jika di dalam kurung x, maka yang di belakangnya A juga diganti dengan X. Kemudian di situ ada F5, di dalam kurung ada 5, maka X-nya kita ganti dengan 5. A dikali dengan 5 sama dengan 5A ditambah dengan B sama dengan 13. Kemudian di situ jika kita ada F7, maka X-nya kita ganti dengan 7. A dikali dengan 7 sama dengan 7A ditambah dengan B sama dengan 19. Kemudian kita eliminasi. 5A dikurangi 7A itu berarti min 2A. 13 dikurangi dengan 19 berarti jadi min 6. Maka A sama dengan 3. Berarti pernyataan yang pertama benar. Kemudian kita mencari pernyataan yang kedua, artinya kita harus mencari nilai B-nya. Nah, boleh kita substitusikan yang atas atau yang bawah. Nah, di sini saya mau substitusikan yang atas. Nah, jadi 5A ditambah dengan B sama dengan 13. Kemudian A-nya kita substitusikan. 5 dikali dengan 3 maka menjadi 15 ditambah dengan B sama dengan 13. B sama dengan 13 dikurangi dengan 15, maka B ketemunya min 2. Selanjutnya, maka rumus fungsi fx sama dengan ax ditambah dengan b, A-nya kita ganti dengan 3 dan B-nya nanti kita ganti dengan min 2, maka menjadi 3x. Nah, B-nya kita ganti dengan min 2, maka jadi min 2. Berarti pernyataan yang kedua salah. Kemudian kita coba yang pernyataan ketiga, yaitu adalah F0 sama dengan min 2. Nah, F0 X-nya tinggal kita ganti dengan 0, maka 3 kali 0 sama dengan 0 dikurangi dengan 2, maka hasilnya min 2. Maka untuk pernyataan yang ketiga ini benar.
Jadi yang benar adalah yang B, 1 dan 3. Selanjutnya nomor 15. Perhatikan gambar. Nah, diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, pernyataan yang benar mana? Begitu ya, teman-teman. Di sini gradien garis G adalah 3/2. Nah, kita cari dulu ya gradien garis G-nya. Nah, gradien ini garis G-nya ini miring ke kiri ya, teman-teman. Nah, miring ke kiri. Atau boleh kita lihat ujung atasnya garis G itu berada di sebelah kiri. Maka yang namanya kiri itu identik dengan hal-hal yang buruk. Hal yang buruk itu berarti hal-hal yang negatif. Pasti di sini gradiennya negatif. Negatif berapa? Yaitu adalah Y/X. Nah, yang berdiri dulu baru yang tidur. Berarti min 3/2 untuk gradien garis G. Nah, berarti pernyataan yang pertama ini salah. Berarti yang ada angka satunya itu salah. Kemudian yang nomor 2 ini pasti sudah benar ya. Tidak usah. Kemudian yang nomor 3 atau 4 ini silahkan dipilih. Kalau saya lebih milih yang persamaan garis G karena di sini persamaan garis G kedua-duanya sudah diketahui. Nah, ini ya, diingat jika ada gambar, nah, kemudian disuruh mencari persamaan garisnya, gitu ya. Nah, di sini misalkan adalah A, kemudian di sini adalah B, yang berada di sumbu Y itu kita kalikan dengan X, yang berada di sumbu X kita kalikan dengan Y. Maka persamaan garisnya nanti menjadi AX ditambah dengan BY sama dengan A dikali dengan B. Penting dikotai. Penting. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba persamaan garis G-nya. Saya menggunakan warna yang lain. Yang berada di sumbu Y kita kalikan dengan X, yang berada di sumbu X kita kalikan dengan Y. Maka untuk persamaan garis G-nya itu adalah 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 3 kali 2 berarti sama dengan 6. Jadi untuk yang pernyataan keempat ini salah ya teman-teman. Pastinya pernyataan ketiga yang benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komen. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.